bahwa sore ini kami yang di Bandung sangat khusus dapat kesempatan untuk berjumpa bersama-sama sebagai keluarga dalam darah Yesus. Begitu pula saudara kami, anak-anak yang lain yang via online dan juga hadir untuk mereka. Ada yang dalam perjalanan, ada yang sedang sibuk kerja, ada yang sedang santai. Tuhan hadir untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami melihat saudara kami anak Semi Kristiati, kami bersyukur Engkau berikan dia kekuatan bersama. Amin. Terima kasih. Begitu pula dengan Esra dan Nara. Apa kami percaya ada hal yang luar biasa. Mungkin yang mereka belum tahu kenapa setahun yang lalu ada peristiwa itu, tapi jawaban akan datang. Bapak terima kasih. Saya tidak sendiri mengalami itu. Banyak di antara kami yang sudah pernah mengalami kehilangan orang-orang yang kami kasih. Waktu terus berjalan dan kami tetap menanti apa yang Tuhan akan kerjakan selanjutnya. Terima kasih berkati Esra dalam semua kegiatannya di Kuala Lumpur. Rara yang kurang sehat dan juga hadir untuk dia. Terima kasih Bapak. Ini kami siap untuk belajar mengerti siapa. Gandam di surga jadi buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, ada belum kenal satu dengan yang lain, silakan kenal begitu ya. Saya ini yang mana? Oh, ya. Yang beri tema ini siapa? Saya atau Ana? Temanya yang keren. Apa temanya? Manusia dan waktu. Coba kita renungkan baik. Kalau kita mikir manusia dengan uang, langsung muncul apa di hidup kita? Bagaimana? Gak pernah apa? Tahu uang saja. Kalau internet ada telepon, kalau manusia dengan uang itu digabung, pasti muncul tiga hal. Satu, khawatir. Betul tidak? Dua, tamak. Tiga, pasti pelit. Enggak amin sih. Betul kan? Kalau kita mikir manusia dengan uang, pasti muncul tiga hal itu. Khawatir. Ya. Terus gimana? Oke, saya tanya kepada saudara. Tolong jawab baik-baik salah. Siapa yang setuju orang hidup gak punya uang itu masalah? Yang setuju angkat tangan. Loh, yang lain bagaimana? Saya gak angkat tangan karena saya gak setuju. Nah, yang setuju saya setuju. Kalau saudara berkata orang tidak punya uang itu masalah, bukan ya? Berarti saudara berpikir orang yang uangnya banyak gak punya masalah. Loh, kok gak jawab? Betul atau salah? Orang uang banyak gak punya masalah. Mana yang benar dong? Tadi saudara bilang orang hidup gak punya uang itu masalah. Betul ya? Artinya kalau saudara berkata begitu, yang ikuti di rumah silakan nulis. Operator saya dia akan bacakan nanti. Artinya orang yang punya uang itu pasti nggak punya istri. Loh, ulang. Saudara tidak berkata orang nggak punya uang itu masalah. Jawab betul atau tidak? Harus jawab. Betul. Berarti orang kaya nggak punya masalah karena uangnya banyak. Paling banyak masalahnya. Masalah keluarga. Bukan. Banyak orang yang punya uang berkeluarga kok. Betul nggak? Banyak orang yang punya uang berkeluarga. Masalahnya bukan pada uangnya. Masalahnya pada hati. Jawab. Siapa percaya 1 Timotius 6 ayat 8? Yang belum tahu baca sendiri. Gak usah ditanyakan. Makanya nggak tahu ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Itulah jawaban
bahwa orang yang punya uang lebih banyak masalah daripada orang nggak punya uang. Oke, mana lebih enak tidur? Orang kaya atau orang pas-pasan? Pas-pasan lebih enak tidurnya. Kalau malam ada kunci terbuka paling masuk pada santai aja yang pas-pasan. Betul? Saudara, maka itu kuncinya pada sikap hati. Bisa berkata cukup ini. Asal ada makanan dan pakaian cukup lah. Jadi asal kita nggak telanjang, asal nggak kelaparan, itu kaya. Amin. Manusia berkedudukan. Kita bahas lagi. Manusia berkedudukan. Sampai tadi pagi saudara, saya itu sampai heran melihat orang Indonesia. Masa pemilu masih dibahas terus? Betul tidak? Ada nggak bahas pemilu terus? Mari pemilu kali ini suami istri bisa dipuji karena jagoannya yang satu ini jago itu. Tapi kenapa ini kok? Sampai saya ditendang dalam sebuah grup dan saya bilang, siapapun presidennya, menurut Roma 13 kita harus hormat. Jadi kalau ada kalian yang dalam grup itu saya bahas nggak suka presiden terpilih, ya kamu keluar Indonesia dulu. Setuju nggak? Betul nggak? Coba jawab. Keluar Indonesia dulu, karena sudah nggak suka dengan pemerintah yang ada. Nah, udah 5 tahun balik lagi. Nggak percaya. Kamu sibuk banget. Itu manusia dan kedudukan itu akan menimbulkan kebencian. Dan yang nggak punya posisi akan merasa dirugikan. Oke? Manusia dengan masa depan. Kita bahas manusia dengan masa depan. Kira-kira mikir apa? Tadi manusia dengan uang begini, manusia dengan kedudukan begini. Nah sekarang manusia dengan masa depan. Ini ya sebenarnya kita akan belajar soal manusia dan waktu. Kalau Anda nggak setuju tema khotbah ini, datangi yang memilih tema, bukan saya. Pak Yohanes sesetia. Manusia dan masa depan akan mikir apa? Ayo, kita belajar mikir. Khawatir. Apalagi pengharapan. Apa? Harapan. Betul. Apalagi khawatir, harapan, betul. Apalagi apa? Uang. Nah, itu lebih celaka. Orang yang takut tua, orang yang takut tua itu celaka loh saudara. Setuju nggak? Nah, kalau jadi ini saya akan ngomong di manusia dengan apa? Nggak ada yang nggak jadi tua. Betul? Kalau saudara punya teman, punya saudara kenalan takut bercermin, ada orang takutnya cermin. Saudara kenapa? Takut nanti kalau aku kelihatan tua. Bahaya sekali. Jangan takut dengan tua. Ya, saya punya kalimat ini. Menjadi tua itu otomatis. Betul? Mau dipertahankan dengan jamu, dengan operasi, dengan macam-macam, tetap tua nggak? Maka itu syukuri, kok tetap tua, bicara masa depan. Tapi menjadi orang tua. Tahu ini istilah orang tua bahasa Indonesia apa? Sebenarnya menjadi tua itu otomatis, nggak bisa dipertahankan untuk tetap jalan. Jangan tersinggung saya punya kalimat ini. Maka itu kalau saya lihat nenek-nenek tetap cantik, saya malah takut. Jangan-jangan kuntilanak lagi. Terus juga ditetapkan. Betul nggak? Semua yang tua itu pasti. Nah, belum lama saya dengar seorang pengkhotbah waktu di satu pernikahan saya tertawa sampai terpindah-pindah. Percaya, yang belum nikah yang sudah nikah lanjut. Kalau saudara belum menikah dan ketemu jodoh yang dianggap jelek, itu bagus. Sebab yang awet
cantik punya jodoh. Betul juga. Belum saya tanya kok, yang cantik dan yang cakep awet nggak? Belum mungkin, padahal dijawabnya kenapa takut tua? Serius. Jadi kalau saya punya jodoh itu pohon belajar itu tahan lama. Belum betul nggak? Luar biasa. Setuju ya? Oke, jadi jangan takut tua. Kenapa? Tergantung suaranya. Apa? Udah bagus ya, terima kasih. Untuk tangan buat tangan itu, Bapak sama Mei. Nah, sekarang lurus. Setelah kita mengerti manusia dengan masa depan, maka mau tidak mau kita harus masuk ke tema ini, manusia dengan waktu. Renungkan kalimat ini. Siapa saja manusia di dunia ini, siapa saja, dari orang yang paling hebat pengaruhnya, dari orang yang paling sukses, dari orang yang paling, tolong jawab, satu-satunya yang bisa mengalahkan manusia adalah waktu. Renungkan kalimat. Waktu itu tidak pernah bisa kita tundukkan dengan semua kekayaan, dengan semua kepintaran, dengan semua kehebatan, dengan semua pengalaman kita. Betul? Nah, bagi yang belum ngerti, saya tanya, siapa pernah naik kereta api telat terus ditinggal? Belum. Saya tanya gimana? Naik pesawat terlambat, ya. Pokoknya terlambatlah sesuatu. Nah, saudara lihat fakta ini. Mana yang waktu? Bentak-bentak waktu. Omelin waktu. Dia ngapain? Dia ngapain? Gak peduli. Itu waktu. Sehingga pada poin ini kita harus menyadari kepada Tuhan kita berani marah-marah. Bisa marah. Ayo, kepada Tuhan kita berani marah-marah. Bisa. Oke, pertanyaan kedua. Kita pernah marah pada Tuhan nggak? Jangan tangan Tuhan. Berarti kita lebih hormat dan takut waktu ke Tuhan. Berarti kita lebih takut ke waktu atau ke Tuhan? Waktu kita lebih takut. Nah, dari sini kita belajar. Ternyata waktu itu Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu bergerak di dalam waktu. Sebelum masa keempat penciptaan. Ayo siapa ingat ini kuis kita. Masa keempat. Saya nggak berkata hari, karena kata hari Kejadian 1 itu artinya kali 1 kali 24 jam. Bukan hari, yang betul itu masa. Karena kalau masa itu tidak ada batasnya. Nah, siapa masih ingat di Kejadian 1 ayat yang saya tunjukkan supaya saudara belajar. Pada masa keempat baru Yahweh Tuhan ciptakan matahari, bulan dan bintang. Berarti masa pertama, kedua, ketiga yang sudah ada di kehidupan itu pakai waktu apa? Waktu Tuhan. Agak sulit kita menerjemahkan waktu Tuhan, tapi kita harus percaya. Nah, dalam bahasa Yunani ada kairos, itu artinya waktu Tuhan, dan ada kronos, itu waktu yang ada di bawah matahari. Nah, dari kata kronos bahasa Yunani ini muncul kata kronologi, urutan-urutan kejadian. Tadi dari Jakarta
Ini kedua kali saya naik bus. Silakan kasih lupa bus. Ah, enggak apa itu bus kayak angin aja gitu. Bus Bukan, cepat. saya tanya. Nah, jadi ini pertama-tama. Lalu orang kagum, ya. Nah itu ada pungutan-pungutan kejadian. Itu kronos. Jadi kejadian 1 ayat 3 itu masa pertama Tuhan ciptakan terang. Masa kedua, masa ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan hijau, sayur-sayuran, pohon-pohonan, ya, dan biji-bijian dan buah-buahan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Kok bisa itu? Masih ingat yang belajar biologi? Banyak loh kita yang sekolah yang mungkin kita balik ada di perguruan. Berarti nggak masuk itu? Bisa tanya kok. Ya, sudah pintar belajar rajin-rajin, lulus keilmuan barisma. Artinya kita lihat. Makanya masih ingat belajar biologi waktu SMP SMA? Pemasakan hijau daun, artinya fotosintesis. Klorofil itu hanya bisa memproduksi kehidupan di pohon itu kalau ada cahaya matahari. Tapi ini aneh. Masa ketiga itu matahari belum ada, tapi buah pohon-pohonan, buah-buahan, biji-bijian sayuran ada. Gak usah bingung. Dari mana mereka bisa itu? Ternyata Kejadian 1 ayat 3 yang pertama menjadikan jadilah terang. Berarti ada kehidupan yang tidak membutuhkan sinar matahari, tapi sangat memerlukan terang yang pertama dia jadikan. Dan terang itu ada di Injil Yohanes. Akulah terang. Nah, terang di ayat 1, di ayat 3, itulah kronos. Itulah kairos. Terang di masa keempat, itulah kairos. Oke, kita buka dulu Pengkhotbah 3 ayat 1 supaya kita tahu mana kronos, mana kairos. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Tuhan menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda. Untuk apapun di bawah matahari, di bawah langit, ada waktunya. Tadi saya sudah bilang, yang di bawah langit itulah di bawah matahari. Berarti mana yang kairos, mana yang kronos. Belajar kita cepat. Yang kairos yang mana? Masanya. Karena nggak di bawah langit, nggak di bawah matahari. Kronos yang di bawah matahari. Coba TSI ya. Segala hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk setiap hal ada saat yang tepat. Dan ini sungguh luar biasa. AYD saya baca. Ada masa tertentu untuk segala sesuatu, dan ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu di bawah langit. IS. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Kita lihat tadi FIA-nya. Pakai bawah terus pakai bahasa Indonesia terus tekan itu, naik lagi, turun, naik lagi, terus, iya. Karena mana Filipus namanya turun lagi coba. Enggak ada, coba. Pelan-pelan. Untuk segala FIH. Nah, bahasa Indonesia kita naik. Oke, nah ini dia. Oke, VMD ya. Segala sesuatu ada waktunya, dan segala sesuatu yang ada di bumi akan terjadi tepat pada waktunya. FIH. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Sama. Jadi saudara dan saya harus menggunakan 2 waktu yang berbeda. Waktu kairos dan waktu kronos.
Di dalam hidup sehari-hari, kairos itu disebut kesempatan. Coba, saya suka bola. Ya, kemarin Persib menang ya, baru kacau saja. Ya. Sudah tahu nggak? Tendangan bola, baik pemain-pemain terkenal, maksud Ronaldo, maksud siapa, itu bukan karena dia hebat, itu karena perputaran bumi ini. Ya, saya belajar fisika kali ini, perputaran bumi ini itu yang menentukan bola itu ke arah mana. Mudah-mudahan mengerti ya, kalau nggak ngerti apa-apa yang aja. Karena ini sulit untuk dimengerti. Saudara, ketika seorang pemain bola sudah tapak arahnya dan tendangannya, tapi kalau perputaran bumi, waktu bola itu mau masuk, ternyata bumi sedang berputar, maka kesempatan itu akan lewat, nggak bisa tepat masuk. Oke, ini macam bingung kelihatan dari sini. Yang kedua, orang dagang. Siapa percaya dalam ilmu bisnis, orang sudah siap modal bagus, siap tempat bisnis lokasi strategis, dimanajeri seorang yang hebat, dan punya ahli marketing, tetap ada satu yang menentukan berhasil atau tidak. Apa? Kesempatan. Nah, kesempatan ini yang kita alami di setiap hidup kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang namanya kesempatan itu bisa kembali yang sama untuk kedua kalinya atau tidak? Nah, itu. Oh, rupanya lebih gampang ini ilustrasi daripada main bola. Saya ulangi, kairos itu hanya terjadi satu kali untuk satu peristiwa dalam hidup kita. Ada dengar ada orang ke dokter, terus begitu diperiksa, untuk ibu atau bapak tidak terlambat. Kalau bapak datang, apa yang datang besok, ini terlambat. Ada dengar nggak ilustrasi? Karena penyakit ini. Jadi saudara, manusia sehebat apa? Ya sehebat apa ya? Dalam hal apa saja. Saudara percaya, kesempatan akan buat orang itu sukses. Bukan kepandaian, bukan pengalaman, bukan modal, bukan fasilitas. Amin. Oke, saya beri contoh lagi. Saya ingat ya, sebelum Pak Tirta, orang Tegal itu yang punya pabrik air mineral pertama di Indonesia, menggunakan kesempatan bisnis, mungkin ceritanya akan baik. Saya ikuti sejarah itu. Sebelum tahun 74 bulan April, Indonesia nggak ada orang jual air minum. Nah, yang kemarin tahun 80-an nggak ngerti ceritanya, dengerin dulu. Zaman itu kalau kita bilang ayo beli air minum itu aneh, sebab di mana-mana tahun itu air minum rebus sendiri. Rumahnya keluarnya lambat semuanya. Serius dalam waktu itu diejek, ngapain air minum kok dijual, bisa masak sendiri. Nah, peristiwanya kenapa? Waktu itu Pak Soeharto masih jadi presiden Indonesia. Ada konferensi PATA, Pacific Travel Agency apa? Itu diadakan di Jakarta di Hotel Borobudur. Saya masih ingat cerita. Nah, ternyata delegasi Indonesia, delegasi luar negeri tidak akan mau datang karena di Indonesia tidak dijual air kemasan yang steril. Nah, tahun 73 nggak tahu bagaimana ini saya tahu misalnya pertemuan antara Pak Tirta dengan Presiden Soeharto itu gimana saya nggak tahu. Pokoknya orang pertama yang dapat kesempatan untuk memproduksi air mineral itu adalah Pak Tirta, orang Tegal.
Kebetulan namanya tirta, bahasa Jawa tirta itu air. Saudara, sejak itu air mineral luar biasa sampai hari ini. Nah, akhirnya jadi kacau. Semua air mineral, air apa saja, orang bilang dari Aqua. Betul enggak? Nah, seperti itu namanya ya. Ini ciptaan lagi. Orang-orang dulu kalau nyebut pasta gigi itu pasti odol. Padahal odol itu mereknya pasta gigi buatan Jerman. Dan pasta gigi yang pertama masuk Indonesia zaman penjajahan itu odol. Sekarang ini orang bilang odol, odol apa? Odol Pepsodent, odol apa? Odol Colgate, padahal bukan mereknya. Sama. Masih ingat zaman dulu orang kalau beli bohlam, aku apa namanya, pijar gitu loh, dok. Ada dok itu bukan aku, itu mereknya dok, itu dari Belanda yang masuk pertama kali ke Indonesia. Nah itu rancunya, begitulah namanya buat kita. Jadi rancu. Oke, saya lanjut. Kita menggunakan kesempatan yang ada waktu itu menjadi. Nah itu contoh. Kesempatan itu kairos, gak akan pernah terulang kedua kali untuk satu peristiwa. Maka itu mengapa Amsal 5, Efesus 5:17 ini penting sekali kita tahu. Efesus 5:17. Mengapa Bapak minta ini? Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa hidup sesuai dengan waktu Tuhan. Jadi ketika Yohanes susahnya memberikan tema ini, saya bilang ini tema luar biasa. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kita bagaimana? Supaya kita bagaimana? Mengerti kehendak Tuhan. ini. Oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Yahweh mau untuk kamu lakukan. NLT. Sebab itu janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi sambil memahami apa kehendak Yahweh. Maaf saya ceritakan. Kairos Tuhan untuk hidup saya berkata saya itu karena waktu itu belum menikah. Itu Agustus tahun 1989. Waktu saya sudah enak makan pelayanan di Amerika. Saya tinggal ada rumah teman Tuhan di Pasadena, California. Sudah Bapak, tahun-tahun itu saya jarang ada di Indonesia. Banyak kan beli Australia, Amerika, Eropa. Tiba-tiba Kairos Tuhan datang lewat sebuah buku judulnya From Jerusalem to India. Begitu saya dapat buku itu saya baca, Roh Kudus bilang berangkat. Saya nggak pakai doa puasa dulu, cari benar-benar dulu. Saya langsung berkata, Papa kapan saya kesana? Saya belum menikah, saya menikah tahun 90. Saudara, itu Kairos. Teman saya pendeta di Honolulu, orang Surabaya, masih di Amerika, dia saya. Ketika dia dengar saya pindah ke Papua, waktu itu nama dia bilang, Koden, hamba pun seperti Koden yang sudah mapan pelayanan di Amerika. Saya punya pihak Australia waktu itu sudah. Lalu pindah ke Irian Jaya, itu kemunduran. Logikanya betul kan? Iya. Jelas. Karena Irian Jaya itu 89 berubah. 15 tahun kemudian dalam sebuah konferensi misi di daerah Chicago, kembali Amerika, saya hadir dan ternyata hamba ini ada. Terus dia jabat tangan saya lupa. Koden, saya malu, ngapain kamu malu? Ternyata apa yang saya ikuti pelayanan Koden di Irian itu masih nonton. Jauh lebih hebat daripada saya kerjakan saat. Belum ada. Saya lupa kok dia pernah ngomong kemudian. Saudara, ternyata dia melihat ini. Dan sungguh ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, saya beri contoh lagi ya. Kisah Rasul 16 ayat 4 dan 5. Saudara, Kisah Rasul 16 ini
Di antara 28 pasal kisah para rasul, saya paling sering khotbah di ayat 16. Judulnya saudara lihat nanti. Inilah kairos Tuhan. Pertama kali Paulus masuk ke Eropa. Catat. Inilah kairos Tuhan. Pertama kali Paulus masuk Eropa. Berarti nggak maksud saya masuk Eropa? Karena Eropa lah gereja yang menginjili dunia. Betul? Saudara lihat misionaris dari Eropa paling banyak, dari Inggris, dari Belanda, dari Jerman, dari Swiss, ya, ke Afrika, ke seluruh Asia, ke benua baru, Amerika waktu itu. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para pendakwah di Yerusalem dengan pesan supaya gereja-gereja menurutinya. Terus ayat 5, ini satu terjemahan aja supaya bagi Bapak bacanya mau aja. Oh, kenapa so? Semua kata gue? Tinggal itunya udah mau mati 0%. Coba pakai yang ini. Tidak bisa. Ada itu sebenarnya. Apa itu kalau charger dulu? Yang nanti berarti mau pesan itu. Jadi karena beda sunya dan ini akan untuk Zoom ini ke Facebook saya. Artinya saya tidak satu pakai tulisan. Jadi Asem bilang, Pak, kenapa nggak pakai mikrofon ini? Karena saya kalau ngajar dari 3 tiga hub Zoom, Instagram, Facebook. Nah, ini yang bingung sampai hari ini sebelum charger ini sebenarnya. Nggak itu charger pakai salah satu jatah mati. Oke. Nah sekarang ayat 5. Ayat 5. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Hebat gak pelayanan Paulus? Bisa tanya kok. Ya. Tapi dia pakai kronos, yaitu keputusan sinode saya, Yerusalem. Ingat tadi yang Pak? Jadi Paulus dan Silas waktu keliling ke gereja-gereja di kota-kota Asia itu, mereka nggak perlu bergumul, sebab yang mereka khotbahkan sudah asal dari Yerusalem. Tapi ayat 6, ya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, masih masuk di wilayah Asia. Aneh. Tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ingat, jangan salah baca. Roh Kudus tidak mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Salah. Yang Roh Kudus cegah, Paulus Silas, jangan cuma Asia. Tapi waktu itu Paulus belum ngerti. Ayat 7. Dan setibanya di Misia, masih wilayah Asia. Dan hebatnya saudara, nama-nama kota ini masih ada sampai hari ini. Ini masuk wilayah Turki. Hebatnya, setibanya di Misia, ini ada kata apa? Baca ada kalimat apa? Mereka mencoba masuk. Stop. Apa arti kalimat mencoba masuk? Ayo, cari kesempatan. Itu positifnya. Ini negatif. Sudah ada schedule. Gak ada schedule. Bukan. Paulus maksa. Betul gak? Dia maksa tetap Asia. Karena dia belum ngerti kairos Tuhan. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, masih Asia. Lanjut. Lanjut. Sama sosial lanjut itu tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini Paulus ini luar biasa. Lama saya pelajari. Kenapa? Pertama dicegah oleh Roh Kudus, masih dalam mencoba masuk ke Asia, tapi ke kota.
Roh Yesus yang datang. Rupanya begini, Paulus dan Roh Kudus itu masih berani kurang aja. Kalau tidak Roh Yesus dan Injil dan inspirasi itu, karena Yesus ini yang pernah mencegah dia menuju ke Damsyik, masih ingat sampai dia buta. Begitu Roh Yesus, iya, itu ganti nih Pak. ganti Yang di Zoom ya. Iya, ini yang Zoom kan? Iya, ini masuk. Bukan, ini oh ini. Iya. Tes, yang Zoom. Yang ini Zoom. Iya, oke. Setelah ini luar biasa. Begitu Roh Yesus, dia sadar. Tapi dia masih belum tahu. Lihat yang 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Troas ini masih wilayah Asia. Paulus bingung suruh kemana. Ini loh kairosnya luar biasa. Pada malam harinya di Troas, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Nah, ini pertanyaan anak sekolah ini. Menurut kalimat ini, Paulus sedang tidur atau tidak? Malam hari ini, coba pikir, sedang tidur atau tidak? Tidak, yang lain jangan cuma satu. Nah, pasti jawabannya berarti tidak suami. Karena malam hari, begini cara belajar kita. Kalau Paulus tidur, maka firman-Nya bunyi dirinya. Pada malam harinya Paulus bermimpi. Betul atau tidak? Karena tidur makanya mimpi. Tapi kalau mendapat penglihatan, Paulus sedang bergumul. Tuhan suruh kemana? Bintinya nggak boleh, Misia nggak boleh, ke situ nggak boleh. Sekarang sampai di Troas. Saya mau bagikan pengalaman. Kata malam hari itu nggak harus malam seperti sekarang. Kalau saudara dan saya hidup di terang yang pertama, masih ingat tadi Kejadian 1:3? Saya tanya, kalau saudara dan saya hidup mengikuti terang dunia itu, catat, malam gelap gulita pun kita nggak akan pernah ngalami karena kita tinggal di dalam. Tapi ada masa tengah hari kita ada di malam. Dan kapan kita mengalami malam di tengah hari bolong? Waktu satu sudah nggak punya duit, nggak bisa kemana-mana. Nggak aman. Itu malam nggak? Jangan lagi kemana-mana makan aja mikir. Nomor 2, ketika tertekan dengan masalah berat sekali, sampai doa pun nggak bisa. Yang ketiga, ketika sakit parah, infus di mana-mana, jangan berdoa pakai lagu Tuhan, banyak repot. Jadi pernah ngalami malam? Terus tanya, pernah ngalami malam? Jawab. Nah, ketika saudara saya ngalami malam, jangan doa cepat pagi, nikmati malam itu, sebab kita akan ketemu Tuhan di malam yang gelap. Amin. Luar biasa. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia. Saya percepat. Dari mana dia tahu itu orang Makedonia? Pakaian. Kalau sudah baca, cari di peta. Makedonia ini ada sampai hari ini. Masedonia dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah tanah pertama wilayah Eropa yang berbatasan dengan Asia. Maka itu Paulus langsung tahu. Ayo contoh kecil saja. Pakaian ada orang Sunda dan orang Jawa beda. Nah, salah satu perbedaannya di ikat kepala. Saudara, ikat kepala orang Sunda nggak ada bendolnya.
yang di belakang namanya udeng itu ya. Nah, Paulus tahu itu orang Makedonia karena berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini penginjilan. Terus ayat 8. Oh, sebelum setelah Paulus melihat penglihatan itu, ini loh kairos Tuhan. Baca kalimat ini, segera kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Apa arti kata mencari kesempatan? Kata kesempatan ini apa? Waktu. Loh, kok gak baginya? Loh, betul enggak? Cari kesempatan yang tepat untuk berangkat ke Makedonia. Lihat kalimat itu. Karena dari aja penglihatan itu. Stop. Boleh nggak saya ganti untuk mau muda? Karena dari GPS itu. Tahu GPS? Iya. Apa itu namanya? Alat untuk menunjukkan arah. Jadi kalau saya ganti, karena dari GPS itu kami ini cekok menarik sama stop dulu. Kata menarik kesimpulan, artinya ragu-ragu atau pasti. Seringkali dalam kita mengikuti waktu Tuhan ada banyak keraguan di hidup kita. Ya tidak aku. Tolong berusaha menentukan. Ternyata seringkali kita ragu-ragu untuk mengikuti waktu Tuhan, GPS-nya Tuhan, karena terlalu banyak menghitung untung rugi. Tujuh kalimat berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah pakai ukuran bisnis dan ilmu bisnis. Katakan Nabi. Kalau kita mengikuti kairos Tuhan, waktu Tuhan, pakai untung rugi, catat kalimat. Begitu kita ngitung, wih bakal untung kalau begini, sesungguhnya yang rugi adalah Tuhan. Tapi kalau kita berani bahwa keputusan ini dengan Tuhan itu pasti merugikan aku, ambil, karena yang untung pasti Tuhan. Dan ini salah satu model saya pelayanan saya. Oke, supaya saudara lebih ngerti, ini kan pajaknya berbeda. Orang belanja yang cepat selesai, itu orang pelit atau orang normal? Cepat selesai? Normal. Orang pelit belanjanya lama. Dari toko ini periksa-periksa, nggak cocok, pindah ke toko sebelah, nggak cocok. Tapi seorang pelit itu kalau belanja cari yang baik tapi murah. Enggak amin. Makanya itu lama. Biasanya kok, biasanya laki-laki atau perempuan orang jujur berkati Tuhan. Betul tidak? Nah, berjalan bersama Tuhan, kairos, jangan pakai waktu yang lama. Ini Zoom ini suaranya katanya nggak jelas mulu. Pak coba itu pegang aja deh. Yang ini. Nah pegang. Ya itu soalnya jadi mic kan. Iya. Ya. Coba. Jadi, ini kalau protes lagi. Ya dipegang gitu aja Pak. Karena dia itu jadi mikrofon kan dibalik Pak. Nah batangnya di atas. Ya. Nah gitu. Dikit aja Pak. Ya. Itu jadi mic. Nah pegang gitu. Nah. Ya. Soalnya itu jadi mic. Ini kalau protes lagi. Maaf ya Som, hari ini tuh karena iPad saya ketinggalan. Bener kan? Udah jelas? Halo? Nih, kamu pintar juga ya? Enggak, ini dari tadi suara. Iya, oke ya Mak, dari tadi pagi saya lanjutkan. Ini penting sekali. Selama saudara hitung-hitungan dengan Tuhan tentang untung rugi, catat kairos adalah karena lambat ambil keputusan. Bagi yang kenal saya betul, maaf ini cuma untuk kemuliaan, sampai istri saya juga heran ya. Saya ini
cepat mengambil keputusan. Sebab saya nggak pernah ngitung jumlah uang, bukan kaya, enggak. Karena apa? Saya nggak mau harus jualan hanya gara-gara uang. Maka itu kairos akan lewat ketika uang nomor satu itu. Kairos akan lewat ketika Tuhan nomor satu itu. Serius. Ini luar biasa. Ini kesaksian kita. Mereka yang mengalami itu masih ada semua. Belum lama berapa tahun lalu sebelum COVID. Kami pergi berempat. Ya, kita tahu ya. Kalau tidak William sama-sama mengujikan William kemudian yang beli tiket salah. Oh iya. Nah, ini kasus aslinya. Yang 1000. Ya. Saya nggak tahu bagaimana. Kami pesen tiket berempat lewat seseorang. Dan itu kami ikut ngawasi tanggalnya semua. Nah kami harus dari satu kota ke satu kota yang lain untuk retreat. Nah terus kami harus transit berangkat aman dari kota berangkat ke kota transit. Begitu kami check in di kota transit, ternyata dari tempat ini ada satu yang salah tahunnya tahun depan. Satu bagaimana? Dan tiket itu murah sudah. Kami beli 4 ini satu orang cuma $100 lebih. Jadi nggak sampai 500 lebih enggak. Udah 100 berapa belas. Ya saya nggak mau ribut. Saya langsung tanya, ada nggak next flight? Dan ada. Ini flight terakhir. Nah yang satu ini istilah Jawa apa betul, nggak pernah ke situ. Wah kalau nggak pernah ke situ nggak mungkin saya tinggal. Dia nggak punya kenalan siapa di kota ini. Logika saya, ada nggak kelas bisnis? Ada, tapi tinggal satu. Dia udah sampai itu saja. Dicek harganya $1.000 lebih. Bayangkan, saudara, saya langsung cepat. Nah satu ini yang punya teman positif itu, saya lihat ada apa yang bisa kamu cek. Selalu pakai cukup, cepat. Saya bilang kepada yang cek apa, cek motor, tunggu. Dia balik. Saya tahu selalunya ada karena wajahnya, tapi saya tidak setuju. $1.000 cepat ambil, nggak bisa. Apa nggak saya? Ini bukan masalah saya atau tidak. Kasih saudara tinggal di situ di mana? Dan adanya flight besok. Saudara ini kesaksian luar biasa. Dari 100 jadi $1.000 lebih. Saya nggak pernah merasa rugi sama sekali. Bagaimana? Jadi buat saya, kalau ada, saya nggak merasa. Kalau nggak ada, ya ini dia nggak ada. Bapak nggak hidup seperti itu. Bapak nggak hidup. Jujur kok. Bapak nggak hidup seperti itu. Gampang buat papa. Gampang. Jangan pernah pelit dengan uang. Itu saja urusan. Uang itu bisa dicari. Dengar ya, uang bisa dicari. Waktu nggak bisa. Maka itu orang berkata time is money. Salah besar. Kenapa salah? Uang bisa ditabung, waktu tidak bisa. Banyak bukti uang itu bukan waktu itu bukan. Yang di Sumatera suaranya dengan pola begini. Coba jawab yang di Sumatera. Dan aman. Belum jawab. Belum. Ya. Dengan penglihatan itu, dengan GPS itu, kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil terus kepada orang-orang di Eropa. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotraki. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Nama-nama kota ini masih ada sebenarnya. Hebat sekali firman Tuhan. Nah, Paulus sampai Eropa. Pertanyaan saya, kalau Paulus menolak untuk Eropa
dan dia tetap injil di Asia. Dia tetap berhasil nggak injil di Asia? Kalau saudara boleh mencoba, tetap berhasil tidak? Tetap. Saya yakin karena itu firman diberitakan. Tapi Kairos Tuhan lewat untuk Eropa. Renungkan. Kalau Kairos Tuhan lewat untuk Eropa, dunia akan lain cerita penginjilan. Begitu Kisah 19 ini sangat luar biasa. Saya secara khusus hentikan pertanyaan mengapa. Yang nggak tahu bersama. Kalau Kairos untuk masing-masing kita harus meninggalkan dunia, ada yang bisa menang? Nggak bisa. Maka itu saya sering berkata, jangan melawan waktu Tuhan. Tadi pagi di Jakarta ada gereja minta saya khotbah secara besar, tinggal di Facebook dan di Instagram. New season, musim yang baru. Saya nggak tahu kalau dampaknya begitu besar. Baik yang dengar langsung maupun yang ikuti Facebook, Instagram, Zoom, itu komen orang-orang luar biasa. Saudara, satu-satunya hal yang membuat Kairos itu tidak terjadi di hidup kita ketika kita melawan Tuhan. Dalam usah ditanya lagi kenapa? Masih ingat ya? Saya meninggal mengatakan itu waktu. Gak usah tanya kenapa, gak usah ditanyakan, sudah terjadi. Yang penting kita siap. Maka itu bagi yang masih belum mengerti Kairos Batu ini, kalau kita mendengar ada teman, saudara, keluarga kita dipanggil Tuhan, gak usah tanya kenapa, kok bisa, itu salahnya siapa. Setuju gak saya tanya soalnya yang begitu? Sudah, iya atau tidak? Tapi yang paling penting pertanyaan kita adalah kapan gilirannya? Kenapa kita harus bertanya kapan giliranmu? Karena satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah kematian. Saya tanya, kita menjadi kaya atau miskin itu pasti atau tidak? Jawab coba. Menjadi kaya atau miskin itu pasti atau tidak? Tergantung. Kita gagal atau berhasil itu pasti atau tidak? Menikah atau tidak itu pun bukan kepastian. Satu-satunya kepastian dalam hidup, kalau Kairos itu datang dan berkata selesai, itu gak bisa kita berkata. Memang ada kisah Raja Hizkia di Alkitab, dia minta perpanjangan umur, Tuhan perpanjangan 15 tahun. Tapi jangan coba-coba, karena akhir hidupnya dia berbuat salah kepada. Masih ingat ya? Maka itu lebih baik biar waktu Tuhan. Biar apa? Nah itulah kita. Ikuti apa yang Tuhan kerjakan. Maka itu Efesus 5:17 tadi. Satu-satunya hal yang Tuhan minta, jangan kamu bodoh, tapi usahakan kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti Kairos. Luar biasa. Bagian terakhir, Yohanes pasal 4. Saya tanya, siapa penginjil pertama di dunia? Yang belum tahu ya, yang saya tahu saja. Siapa penginjil pertama di dunia? Bukan saya. Ya, siapa penginjil pertama di dunia? Cepat. Filipus, bukan? Ya, saudara. Mari kita baca aja Yohanes 4 ayat 39. Ini penginjil pertama di dunia dan statusnya memberikan amal lanjut. Dan banyak, enggak sedikit loh. Bagaimana ceritanya? Dan banyak
Orang Samaria dari kota itu telah percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, bukan berkhotbah. Ini saya ulangi berkali-kali. Tuhan memanggil kita untuk bersaksi, bukan berkhotbah. Maka itu untuk bersaksi tidak perlu sekolah. Bersaksi itu cuma menceritakan ulang yang didengar, dilihat, dialami, dirasakan. Dia cuma bersaksi pendek. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Hanya itu saja. Dia jadi penginjil pertama. Waktu dia berangkat ke sumur itu untuk ambil air. Tetangga-tetangga melihat statusnya apa, profesinya apa. Rajin. Karena waktu Yesus negur, ambil suamimu untuk kamu dapat air. Maaf, aku gak punya suami. Cepat datang. 5 laki-laki pada tinggal dengan kamu. Dan sekarang yang keenam, itu pun bukan suami. Mari, perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Tadi biar kita asal berkata, saudara, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti ada perubahan di hidupnya. Maaf, waktu dia balik ke kotanya, tetangga-tetangga masih melihat profesinya itu. Maaf, saudara. Secara jujur, maaf ya, kalau kita bisa percaya sih, mulut pelacur, maaf. Ngerti nggak kalian saya? Gampang dipercaya atau sudah dipercaya? Tapi kalau tidak ada kuasa Tuhan yang merubah hidupnya, istilah kita ada aura. Maka itu tetangga-tetangga bisa percaya banyak. Kita lihat ayat 3 dan 4. Yohanes 4. Ini kairos. 3 dan 6. Bentar lagi habis ini sampai. 3 dan 6. Yesus pun ngapain cepat meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Coba kita lihat apa arti kalimat kembali lagi ke? Apa arti kembali lagi ke? Mutar. Artinya sudah dari Galilea, suruh balik lagi. Ia harus melintasi daerah Samaria. Cari peta, ini mutar. Jam berapa? Di situ terdapat sumur Yakub, istilahnya berjalan karena yang hidup dari sumur itu hari padang gurun ya. Sampai hari ini masih padang gurun Yudea. Ada warung? Naik mobil? Cepetan aja. Mengapa Yesus harus balik lagi? Pertanyaan berikut. Pasti aja menyuruh. Coba bukan kata. Dia ada saya. Habis. Belum. Berapa menit? Saudara perhatikan. Ini kayak 50 detik. Tuhan Yesus bisa ngomong nggak? Panas. Nanti sore saja cepat. Bisa. Tapi kesempatan akan hilang. Tapi dia nurut. Putar lagi sampai ke Samaria. Tahu jangan lama-lama ya. Kok nggak tahu? Soal ini luar biasa. 25 detik. Dunia mengalami revolusi para penginjil pertama, perempuan pelacur, tapi kairos Tuhan yang terjadi. Oleh hari ini siap untuk menghadapi kairos Tuhan? Betul? Berapa menit? 4, 3, 2. Ya, langsung klik aja yang kali yang atas paling kiri kanan atas. Oh sudah selesai share ya? Oke, share aja dulu. Nah ya, karena IG-nya ini setelah udah. Ya? Udah share kan? Nah ini sekarang. Oh ini lagi. Ya. Oke. Jadi selama COVID Instagram itu bisa berapa menit aja. Tapi begitu Januari 2024 dia kembali 60 menit. Jadi agak terganggu. Iya makanya itu bermisteri. Oke lanjutnya. Karena ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayo.
Baru tahu. Harus kita ikuti kairos Tuhan. Kalau tidak, kesempatan itu. Dan itu saya ulangi lagi. Kairos yang bagi orang bisnis itu kesempatan chance. Ingat, itu nggak bisa kembali untuk kedua kali. Saya beri contoh. Ada orang dagang, ya. Ini salah satu. Saya pernah tahu penjahit boga itu milik anak. Waktu COVID habis bisnisnya, karena nggak ada orang bersih jas, karena nggak ada acara-acara resmi, nggak ada pesta. Nah, pemiliknya itu nggak mikir tentang keluarganya karena sudah cukup, tapi mereka mikir karyawannya. Makan dari mana? Kalau digaji terus, COVID gak ada kepastian, betul. Satu hari pemilik itu berdoa, Tuhan, kasihan mereka. Gimana cara kami nolong mereka untuk gaji kalau gak ada pemasukan? Tiba-tiba, kairos datang. Buat APD, alat pelindung diri. Waktu awal COVID, maaf jahat pengusaha. Masih ingat pernah jual APD 1 juta, terus turun sampai 500.000. Orang aja. Tiba-tiba Tuhan dapat dia pergi ke kairos. Ya udah Tuhan. Dia buat jual APD cuma 150.000. Ternyata pesanan luar biasa. Itu karyawan sampai lembur. Karena dia jual APD yang paling murah. Sampai TV BBC London meliput, TV NHK Jepang meliput, ABC Australia meliput. Mereka cerita ke saya, luar biasa kode. Ini Tuhan, kami sampai kewalahan ngepak itu, sudah. Dan nggak cuma itu, akhirnya mereka bisa ekspor sudah ke Arab kemana. Lihat kairos. Seorang anak saya di Tulungagung, mereka punya restoran Chinese. Satu-satunya restoran Chinese di Tulungagung yang betul-betul otentik Chinese. Laku sekali. Begitu COVID itu. Masih ingat ya COVID itu Maret April. Nah, itu nggak lama puasa. Kembali pemiliknya, anak Roni saya berdoa, Tuhan, ini kasihan karyawan ini mau hidup dari mana menjelang lebaran lagi, nggak mungkin kami gaji. Soalnya ternyata memperhatikan orang itu betul-betul kairos. Nah, dia adalah kelompok restoran pertama di Indonesia yang dapat hikmah. Kalau saudara pernah mengikuti Profesor Renat Marsali, kata restoran boleh tutup, tapi dapur jangan tutup. Bagaimana caranya restoran nggak boleh tutup, harus buka tapi dapur buka? Jawabannya online. Ngerti enggak? Nah, karena dia namanya Stephen mikirkan karyawan. Saudara, langsung istrinya dapat ide untuk buat, saya lupa jadinya namanya itu. Nah, dia pakai nama, dikemas bagus, jadi cuma jual bumbunya saja. Tahu ya? Nanti itu bisa dipanasi, langsung dimakan. Itu apa ini? Dapat tutup, ada yang ingat nggak? Atau Stephen yang ngikut? Saya lupa. Saudara, begitu dapat ide, dia pesan packaging yang bagus dan mewah. Semua masakan yang dimasak di restoran itu, kokinya tetap bekerja. Yang lain tetap bekerja, masukkan ke situ, dan itu keliling. Dia bisa dikirim ke Papua, ke Sumatera, kemana. Saudara, selama COVID ternyata mereka lebih terkenal. Karena tadi cuma di Tulungagung saja, ini sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia, sampai ke Singapura. Luar biasa, itu kairos. Maka itu semenderita-menderitanya kita,
seterpuruk-terpuruknya kita, tetap masih ada kesempatan. Chance. Renungkan kali ini. Kesempatan itu bisa dibuat nggak secara kronologis? Jawab. Kesempatan bisa dihitung waktu secara kronologis? Bisa nggak? Nggak bisa. Kesempatan itu hanya Tuhan yang punya. Maka itu cepat ambil. Kalau kesempatan itu udah ada saudara kita di ketinggalan, tapi jangan ikuti dia, buat aja. Namanya Yunus. Coba baca Yunus 2 ayat 1. Yunus 3 ayat 1. Nah, ini jangan terjadi di hidup kita. Terus kalau saudara baca dia bilang untuk Yunus saja alasan. Datanglah firman Yahweh kepada Yunus. Ayo baca. Untuk kedua kalinya. Ini jangan. Ini perkecualian. Karena dua belas Yunus. Hari ini kita harus belajar. Selama ini kan kita dengar Yunus Nabi kurang ajar, Nabi enggak taat. Betul atau tidak? Ternyata benar. Yunus itu Nabi yang sangat kenal Tuhan. Tapi dia enggak terima kalau Tuhan punya hati yang bermurah. Ayat 2. Bangunlah Yunus, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Saya bisa baca terus. Nah, lagi. Terus, lanjut. Ya, lanjut terus bagian terakhir kalau nggak salah. Ya. Oh, pasal 3-4 berarti. Ya, pasal 4 ke 1. Nah, ini. Oh, pasal 3 bagian terakhir. Kenapa dia ke 1? Nabi kurang ajar itu. Pasal 3 tadi. Nah, ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Tuhan pun ngapain? Tidak jadi menghukum ini. Indah kan? Bisa tanya indah kan? Tapi Yunus kurang ajar. Lihat pasal 4 ayat 1. Tetapi karena Tuhan mengakui, bertobat malah disesali. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu kalau Tuhan saya di situ marah Yunus, dan doanya dia kurang ajar. Apa saja dia Yunus di sini. Dan berdoa yang kepada Yahweh katanya, ya, bukankah aku katakan itu ketika aku masih di negeri. Nah ini pemberontakannya karena dia kenal Tuhan. Sebab aku tahu, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Ayat Rasulnya juga bangga dia lari ke Tarsis. Sebab aku tahu, nih, apa dia baca? Bahwa Allah Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Jadi sekarang ini Yahweh cepat kurang ajar. Artinya lebih baik aku mati daripada hidup. Aku tak terima kalau melihat orang ini diampuni Tuhan. Nah, dalam sejarah saya baca kitab 2 KW kita baca. Ternyata berapa waktu jauh sebelum Yunus, bangsa Asyur, Niniwe itu Asyur, itu pernah menyerang Yerusalem. Dan rupanya ada nenek moyang Yunus yang terbunuh dan dia di penjara. Waktu dendam itu jahat, tak mau. Jadi Yunus tak terima kalau Niniwe bertobat.
Sebab dendamnya itu, Yunus maunya mereka dihukum. Nah ini seru ya, nanti kita akan belajar ya. Oh belum selesai. Lebih baik cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik mati daripada hidup. Ini bersabarnya Tuhan. Jujur, sesabar-sabarnya orang sabar. Kalau Tuhan seperti itu, kalau kita seperti Tuhan, kita akan buat apa ya? Coba jawab. Ayo, kita akan ngomong apa pada Yunus? Kalau kita buat mobil kita cepat. Apa? Betul. Di rumah baca. Baca deh. Mereka komentar apa ini? Kalau Tuhan itu kayak kita. Enggak ada yang bongkar. Mengabulkan, iya pasti. Tapi kata-katanya gimana itu? Kalau Tuhan kayak kita, cepat. Mati aja. Enggak cuma kurang ajar apa? Mati aja. Dia mati aja. Betul. Kalau saya Tuhan yang bilang itu, Yunus kamu mau mati ini cara apa mati? Tapi dia tetapi firman-Nya layakkah engkau mati? Yunus kamu dengar ayat 5. Yunus telah keluar meninggalkan kota dan tinggallah di sebelah timurnya. Lihat kurang aja. Apa ini? Mendirikan apa? Ia di situ mendirikan sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya. Kurang aja. Dia ngapain sih benar? Menghentikan apa? Yang artinya menghentikan apa? Bukan, hancurkan kota itu. Loh, berarti gak maksudnya? Dia ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Bayangkan. Pertanyaan saya ini hamba Tuhan. Berarti Yunus korbannya serius 1,5 hati. Ini yang kita bertobat. Yang korban setengah hati aja satu negeri bertobat. Masa korban serius bertobat? Belum ngerti kan ilustrasi. Jadi itu korbannya mana? Lunya atau tidak ada cara. Maka itu saudara pernah membahas berikan ilmu ini. Belajar Alkitab, pakai logika anak-anak, rahasianya memang. Belajar Alkitab, pakai logika teolog yang keluar ilmu pengetahuan dan dengar akan mengurutkan dahi dan alis kaki. Kenapa? Teologi itu sama seperti geologi, psikologi, antropologi, logi itu ilmu. Nggak mungkin cuma bisa diilmukan. Jangan bahasa Jawa berdos otak. Itu ada orang Jawa yang itu kalau berdos bahasa Sundanya apa berdos? Beleduk. Tuhan yang tak terbatas. Mau dimasukkan ke otak yang lebih besar bakpao daripada otak kecil kita ini. Meleduk. Saudara saya belajar teologi tapi belum mencoba untuk mengetahui sedahsyat ini. Kurang ajar Yunus. Nah, kalau nanti baca di rumah kenapa? Password kitab Yunus itu di kalimat pertama lalu atas penentuannya. Tunggulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Tuh kerennya orangnya dia masih dihibur. Kalau saya orang bertobat tidak mati lagi. Udah kata dia itu masih sakit. Nama katanya apa? Apa kamu sudah gigi? Lu nggak apa-apa. Seseorang aja. Apa? Tiga seseorang. Jadi atas penentuan Yahweh itu password kita. Yunus bagaimana? Sungguh sukacita karena pohon jarak itu. Jadi tak kepanasan. Ayah, kalau kamu mau kita, ngurus untuk disayangi orang kayak begini. Lu jangan dibos pada kepanasan. Berarti modok yang dia bangun itu nggak rapat, makin kena sinar matahari. Tuhan kuyur, nggak ada biji. Amin.
Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus dan berhayap supaya mati. Lebih laku mati daripada hidup. Jujur kalau tak udah kita nggak cuma gemes dengan kita, lu jatuh tidak. Mereka sering gerget-gerget gemes kepada orang tua. Maka itu jangan beri nama Yunus. Jangan. Ini tapi ampun. Jawabnya, lalu firman Tuhan pada Yunus bagaimana ya? Selayaknya lah aku marah sampai mati. Jawab lagi. Apa jawabnya? Ya aku mati. Pernah ketemu orang kayak Yunus jadi betul. Bisa tanya. Tadi ada satu ngaku, ingat seseorang kan? Dalam hidup kita, sering kita ketemu orang ngeyel kayak begitu. Sebenarnya ngeyel itu apa? Ngeyel itu apa ya? Ngeyel itu bebal gitu loh, kayak kepala batu kan? Beleguk ya? Oh beleguk. Oke, tadi bilang kepala batu, enggak. Yang lebih celaka itu kepala angin. Jadi pertama kali saya ke Papua, dablek. ternyata itu orang Papua keren. Kalau kepala batu masih bisa dipegang pada batunya. Ini kepala angin, Pak. Bayangkan, coba pukul angin. Pak, kata Ciyani di Sydney, dablek. Berarti ya Jawa itu, hanya Sunda ya. Oh, Sunda Ci. Kau dari mana kamu bolak-balik sama Sunda? Di Jawa kuat, aku mati dulu. Saudara mana? Oh iya, lalu Tuhan berfirman, engkau sayang kepada bocah yang untuknya sedikit pun aku tidak bercerita. Apa Yunus mengenal bocah? Apa dia pelihara bocah? Enggak, tumbuh karena Tuhan. Tidak bercerita payah dan dia tidak kau tumbuhkan yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak sayang pada diri kota yang besar itu? Pasal 1 ayat 17. Maka itu pulang dari sini. Kairos akan kita alami kalau kita hidup atas penentuan simpan kata kunci. Maka atas penentuannya datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus ikut kurus 3 hari. Kurus apa itu? Kapal pesiar. Kapal pesiar gratis tuh. Wih, saya tuh nggak bisa bayangkan tidur di perut ikan. Apa aja? Nah ini bedanya. Bahasa Jawa bilang angin itu amis, manis di Sunda. Kalau angin itu apa bahasa Sunda? Oh angin juga. Oh coba amis. Bisa bayangkan 3 malam nginep gratis di kapal terus, tapi dengan maunya. Sekarang kata maka atas penuhan Yonel datang seekor yang besar yang apa yang terjadi kalau Tuhan tidak berfirman Yunus telan makanan itu? Berarti Yunus jadi dibuat jadi lembut. Bayangkan ikan itu nurut. Nah waktu saya ngajar sekolah minggu, saya dapat jawaban yang saya tak pernah mikir. Saya tanya jujur, saya pasti nggak tahu mikir juga. Jujurnya yang di rumah juga boleh jawab. Ada anak sekolah ini yang saya ajak tahu ini. Oh
Saya percaya ikan itu pasti punya nama. Maksudnya? Lu baik betul. Lu mikir nggak? Saya tanya. Lu mikir ikan itu punya nama? Enggak lah, saya nggak mikir. Lu kenapa kamu mikir ikan itu punya nama? Oh, ikan besar itu kan banyak di laut. Oh, betul juga. Kalau Tuhan nggak ambil dia yang seekor, Tuhan cuma bilang, baik yang besar, datanglah mendekati kapal ini. Yunus pasti dididih bahasa Jawa. Kalau kata dididih, didik kecil-kecil dan besar itu semua. Ceritanya lain. Nah, terus saya tanya, itu kenapa kamu bisa mikir? Ya om, kalau nggak dipanggil dengan punya, kedatangan pasti banyak. Percayalah ikan itu namanya masih bukan ngomong. Gak tahu siapa. Sekarang lihat, semua itu terjadi atas pengumuman. Coba cari ayat berapa ya? Lalu ikan itu memuntahkan Yunus karena ini atas penentuan Tuhan. Pasal 3. Oh ya, terus pasal 3. Oh, pasal 4. Oh bukan, pasal 2 kali ayat 1 yang dia dimutakan itu, ikan itu. Tolong bantu saya supaya cepat. Pasal berapa? Oh 2 ayat 10. Terima kasih. Nah, lalu berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu pun menjawab, memuntahkan Yunus. Pertanyaan saya, kalau ikan ini pelit, lu cepat pikir. Maka itu belajar Alkitab pakai logika sekolah anak-anak itu keluar semua rahasia. Bayangkan kalau ikan ini pelit, dimutakan nggak? Nah itu, saya mau cari makan susah, dapat makanan suruh muntahkan. Untuk dia nggak pelit, nggak aneh sih. Kita belajar begini, atas penentuan Yahweh, ikan tak. Atas penentuan Yahweh dia muntah. Atas penentuan Yahweh tumbuh puasa. Atas penentuan Yahweh ulat unta. Atas penentuan Yahweh air timbul tumbuh. Jadi kalau kita nggak nurut, malu dengan ikan. Kalau kita nggak nurut, malu dengan rencana. Nah itu saya katakan, kairos lewat. Kita tidak tahu. Yang terakhir ayatnya Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 12. Masih sore tuh ya? Saya pakai jam tinggi aja. Jam sekali lagi jam tinggi masih jam 14. Oke, jawab. 12. Ajarilah kami ngapain? Menghitung dari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Coba baca judulnya. Ini Mazmur tulisan siapa? Pasal 9. Ada nggak judul di sini? Kan? Ada ayat 1. Oh ya, doa Musa. Padahal kalau kita lihat Musa itu hebat menulis 5 kitab pertama, bukan? Kejadian 1. Mazmur itu 150 pasal. Tapi mengapa Yahweh Tuhan hanya memilih salah satu tulisan Musa, yaitu doa Musa? Itu saya menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan? Kan Musa banyak tulis. Jawaban Tuhan, Musa pernah gagal dengan kairos. Kapan? Umur berapa? Musa ada berapa? 100 sudah kejauhan. Ayo kita bongkar. Yang di luar silakan tulis, kita jangan baca. 75, 80, itu yang kedua. 40. Waktu Musa umur 40, dia menolong Tuhan
Tolong nih penulisnya, ya ini menjadi bagian diskusi, finish atau diskusi di koran ya tentang waktu bulan ini. Nah, waktu umur 40, Musa sudah harus mulai main. Terus dia pakai kekuatan sendiri. Masih kan? 20 orang Israel. Aja baik-baik, logika. Wih, aku nanti akan dipercaya oleh orang Israel. Kamu sendiri ternyata dia salah mereka. Justru karena dia jadi pembunuh itu waktu Tuhan dia akhirnya dia harus membara 40 tahun. Begitu dia umur 8 sudah opa, lalu dia taat. Saudara, ini pengertian yang luar biasa sesudah nanti kok bisa saya ngerti. Maka itu saudara, doa yang tepat bukan begini, Ibrani 12. Harusnya kalau kita manusia dengan uang, doanya pasti begini. Ajarilah kami menghitung uang kami. Ya betul nggak? Kenapa doa itu nggak harus berdoa? Karena bisa. Bisa itu. Bukan. Yang Musa doakan bukan ajari menghitung uang, tapi ajari kami menghitung hari-hari itu. Kan coba berapa terjemah? Kenapa hari-hari hidup harus didoakan untuk kita bisa hidup satu penyebab? Karena nggak bisa balik lagi. Punya atau tidak? Nggak bisa balik lagi. Mau nangis pakai air mata darah, waktu bisa kembali? Enggak. Maka itu lihat waktu zaman pilkada DKI yang Ahok kalah. Dan ayo move on. Dan itu pulang pemilu sekarang ini. Ayo maju, kita tinggalkan istilah lewat. Masih ada yang lain yang harus sediakan waktu itu. Karena itu ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperhati yang berlipat. Oke, PS sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Dapatnya supaya kami menjadi orang yang berbudi. Hati-hati. Maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami supaya kami membawa hati yang bijaksana. PND-nya bahasa Indonesia ya. Ajarilah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. Nah, SKK buatlah kami mengetahui singkatnya kehidupan kami agar kami memperoleh kebijaksanaan hati. Ya, ajarilah kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya, singkatnya hari-hari itu. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana aku. Jadi pulang dari sini jangan berdoa seperti kan itu duit awas. Tapi pintar apa? Menghargai waktu hidup karena singkat. Saya tadi kami di mobil berempat masih bahas. Maaf ya saya apa-apa jangan mikir apa. Saya masih simpan di handphone jam 12.49. Dia dinyatakan meninggal jam berapa? 15 menit. Ini yang saya nggak terima. Yang telepon saya pertama tak ini jam 12.49 dia masih beda ngurusin seorang bayi. Aku ini mau dia angkat 15.39. Berapa di sini? 15 berapa sih? 30. Berapa jam? Sampai 3 jam.
Jadi maaf, nggak ada istilah maaf ya, kata sekarang nggak ada kok. Indah sekali teman. Dan saya masih sempat dia. Ini orang hebat sekali. Maka itu tujuan kita berkumpul di sini, saudara. Saya bukan cuma kenal, kami semua tujuan yang di luar. Orang yang punya visi boleh pulang besok, tapi visi harus kita kerjakan terus. Itu cuma satu yang. Maka itu semua kita di Bandung, pengen video selesai acara ini. Ayo kita kembali semangat seperti zaman sekarang untuk ngurusin orang-orang susah. Langit Indonesia harus kita teruskan, katakan. Ayo saudara, serius. Abraham boleh mati, tapi visi Tuhan terjadi sampai hari ini. Paulus boleh mati, tapi visinya masih ada. Ini tujuan kita kumpul hari ini, supaya visi yang memberikan kepada Allah itu tetap ada. Saya begitu semangat cerita. Sudah waktunya menunggu apa yang mau kerjakan hari ini. Siapnya? Usulan dalam semua luar biasa. Beres mengajarkan Amerika, repot ini ya. Seterusnya semua kita sampai pernah terpuruk tahun berapa? Misalnya tahun 91 ada bangkrut usahanya. Kalau tidak tanggung-tanggung, jangan cuma nyesel. Aduh seandainya aku gak bangkrut, aduh seandainya aku bangkrut, gak ada kita seandainya. Setuju? Lanjut. Ajari kami menghitung hari-hari hidup kami yang singkat ini loh. Mau diapakan? Untuk kita pakai. Setuju ya? Ini Tuhan bekerja. Salah seorang anak saya lagi, dia punya perusahaan si cepat, saudara masih. Waktu itu orang sudah bagaimana? Nah, saudara perusahaan ini di tempat teros. Apa yang dia buat? Ini dia jam 3 pagi, ya jam 7-nya dia telepon saya, Pak, tadi jam 3 saya dapat visi dari Tuhan. Untuk apa? Beritahu semua orang yang kena COVID, ya, yang harus mengambil obat, pakai asal untuk pementaran obat itu gratis. Wih, saudara, logikanya kan harus rugi. Tapi karena dia adalah jasa titipan gelat yang pertama waktu COVID itu membuat tawaran antar obat gratis. Yang kedua, dia dapat ide. Maaf, zaman itu korban nggak sedikit. Si cepat ini membuat program pengantaran jenazah antar pulau gratis. Itu membuat pemerintah sampai heran. Kan susah waktu itu ngirim jenazah. Protokolnya luar biasa. Setelah itu berjalan. Wih, diberkati mereka luar biasa. Yang ketiga. Mereka tinggal di PSD. Tiba-tiba istrinya dapat ide. Gimana kita memberi makan orang-orang susah. Pekerja-pekerja proyek bangunan. Kan PSD lagi bangun. Ya, tukang-tukang ojek. Ya, bagaimana ini? Ojek online semuanya nggak ada makan, ya. Lalu sopir-sopir taksi, sopir angkot, kalau mau buat dapur umum, ribetnya kayak apa? Siapa yang belanja, siapa yang masak? Itu istri bicara kepada suami, suaminya langsung berdoa, Tuhan berikan kami ide. Saudara tahu apa idenya? Itu kaget. Mulai besok, kamu data semua warteg di seluruh wilayah BSD. Untuk apa? Dalam 3 hari, seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Makan siang. Itu ratusan warteg, saudara. Kamu beli berapapun modal mereka untuk masak yang asal Senin, Rabu, Jumat. Dan beri spanduk di depan warteg itu, makan siang gratis. Saudara, wih, itu gempar di BSD. Dan ide bagus toh. Daripada buat dapur umum ribet enggak?
belanjanya, masaknya, baginya. Ini nggak usah ribet, beli semua yang dimasak. Terus saya tanya, nah kalau misalnya mereka nipu, padahal itu masih ini, nggak urusan kami, biar urusan mereka dengan Tuhan. Jadi selama COVID itu orang-orang susah di PSD bisa makan gratis setiap Senin, Rabu, Jumat. Wih, warteg-warteg itu berterima kasih, saudara. Nah, ini ya cara Tuhan, itulah kairos. Itunya kali. Oh, udah selesai. Ya, maaf ya, jadi mau hidupi kairos Tuhan mulai ini. Sungguh, jangan menyesali apa yang terjadi. Jalan terus. Tuhan punya jalan luar biasa. Seperti apa keadaan kita, lanjut. Tuhan punya. Tuhan memberkati kita semuanya. Senang hidup.